Silakan, tadi yang mau bertanya. Ya, Ibu, tadi bisa diulang untuk penjelasan yang menggunakan faktor itu, Bu, yang perhitungan. Yang menggunakan faktor density. Faktor density, oke. Nah, ini ya density factor. Maaf, Bu, yang sebelumnya. Ini ya, replacement factor. Ya, itu maksudnya. Oke. Nah, rumus dari replacement factor itu F. F sama dengan 100 konstanta ya, dikali E. E itu adalah bobot dari suppositoria yang hanya mengandung pure basis. Jadi misalnya kita mau pakai basis cocoa butter, berarti bobot suppositoria yang hanya mengandung cocoa butter. Dibagi dikurangi G. G itu adalah bobot suppositoria yang mengandung zat aktif sebanyak X%. Makanan tuh. Dibagi G, G-nya tadi sudah, dikali X. X itu adalah konsentrasi zat aktif di dalam suppositoria tadi. Ditambah 1. Nilai F bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya obatnya nggak punya nilai F, berarti pakai metode yang lain. Oke, ini contohnya. Kita diminta membuat suppo. Satu suppo itu mengandung fenobarbital 100 mg dengan menggunakan cocoa butter sebagai basisnya. Bobot suppo yang hanya mengandung cocoa butter itu 2 gram. Dan fenobarbital di dalam suppositoria itu adalah 5%, karena 100 mg per 2 gram. Seratus miligram per 2 gram sama dengan 0,1 gram ya, 0,1 gram per 2 gram, ya kan? 100 miligramnya diganti ke gram. Persen itu kan per 100 gram ya. Dua untuk menjadi 100 itu dikali 50, maka 0,1 itu harus dikali 50 sama dengan 5 gram per 100 gram sama dengan 5%. Oke. Untuk mendapatkan 5%-nya, oke ya. Tinggal masuk ke rumus yang tadi. 100 dikali 2, 2-nya dari sini, dikurangi G, G-nya kan kita belum tahu ya. Dibagi G kali 5, 5-nya 5% ini. Tambah 1 sama dengan 0,81. 0,81-nya dari tabel. Satunya pindah ruas, 0,81 dikurangi 1 adalah minus 0,19. Kemudian 5G-nya kali silang dengan minus 0,19, jadi minus 0,95. G-nya ini pindah ruas, jadi positif. Maka 200 sama dengan 99,5. Maka G sama dengan 200 dibagi 99,5, hasilnya 2,01. Oke. Nah, kemudian 2,01 itu berarti 2,01 gram. Itu berarti ada 0,1 gram fenobarbital plus cocoa butternya 2,01 dikurangi 0,1, 1,91 gram cocoa butter. Oke. Ya, nanti kalau misalnya diminta buat 10 suppo, tinggal 0,1 gram kali 10, 1,91 kali 10.
Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, nah ini salah satu contoh formulanya. Ini rektal suppositoria dengan basis gliserin. Soalnya gliserinnya 91, sodium stearatnya 9, PW dan PW-nya 5 gram. Kita membuat sekitar 105 gram. Caranya adalah gliserinnya dipanaskan dulu sampai 50 derajat, kemudian yang sodium stearatnya tinggal dilarutkan di dalam gliserin yang masih panas tadi, lelehan, dan juga ditambahkan air di situ. Setelah tercampur rata, segera dituang ke dalam cetakan. Ini sudah dijelaskan tadi. Ini gunanya buat laksatif ya. Gliserinnya dia menarik air, sodium stearatnya juga sebagai laksatif. Jadi ada beberapa contoh lainnya, ada suppositoria bisakodil, ini cukup terkenal ya. Bisakodil itu produk name-nya, brand name-nya Dulcolax dari Boehringer. Isinya bisakodil 10 mg, efeknya lokal. Basisnya dia menggunakan hydrogenated vegetable oil. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Ini juga ada beberapa contoh vaginal suppositories, formulanya biasanya PEG, tadi sudah disebutkan di awal. Ini brand name-nya ada Cleocin dari Pfizer, isinya clindamycin sebagai antibakteri. Nah, biasanya untuk vaginal ini tadi sudah disebutkan ya, dia sebagai kontraseptif ataupun antibakteri. Nah, sebenarnya bakteri apa sih yang banyak berdiam di vaginal? Itu ada macam-macam, ada Trichomonas vaginalis, Candida albicans, ataupun Haemophilus vaginalis. Nah, jadi biasanya antibakterinya yang untuk melawan patogen ini ada listatin, clotrimazole, terconazole, dan lain-lain. Clindamycin paling banyak juga sih, ya. Nah, kemudian packaging-nya. Dia harus dikemas di kemasan seperti apa sih? Untuk yang basisnya gliserin, itu harus disimpan di wadah yang tertutup rapat. Biasanya wadahnya wadah gelas. Karena wadah gelas itu tingkat permeasi terhadap humidnya kecil. Perlu diingat tadi, kalau yang supoglycerin itu dia sifatnya higroskopik, menarik air, menarik lembab, dan ketika dia menarik lembab, dia akan terlarut. Jadi selama penyimpanannya pun kalau bisa tidak ada lembab yang masuk ke dalam kemasannya tadi. Kalau cocoa butter, karena dia itu resiko utamanya meleleh, jadi kalau bisa dia itu ditempatkan sendiri-sendiri, jadi jangan digabung dengan yang lain. Karena kalau terjadi gesekan atau terjadi peningkatan suhu sedikit saja, dia bisa meleleh terus saling menempel dengan yang lainnya. Untuk obat-obat yang sensitif, ini ya standar lah, menggunakan material yang opak. Kemudian selain dengan botol gelas, tadi juga bisa di strip ataupun di blister ya. Nah, kemudian disimpannya di mana? Kalau tadi kan kemasannya. Untuk yang cocoa butter ini harus disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Karena tadi dia itu sistem pelepasannya adalah dengan melunak ataupun meleleh. Jadi simpannya di bawah suhu 30 derajat Celcius agar sebelum digunakan dia tetap ada dalam keadaan padat. Kalau bisa bahkan disimpannya di kulkas bagian bawah ya, bukan di freezernya. Kulkas bagian bawah dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau yang gelatin basis air tergliserinasi ataupun PEG itu boleh di suhu ruang 20 sampai 25 karena dia sistem pelepasannya adalah melarut, bukan melunak ataupun meleleh. Kemudian evaluasi yang dilakukan. Pertama jelas visual, secara penampilan. Apakah dia homogen atau tidak, warnanya sesuai atau tidak, bentuknya sesuai atau tidak. Tadi kan misalnya bentuk yang tampon misalnya. Nah ini riskan, bagian ujung-ujungnya beneran bulat sempurna atau tidak, atau kalau misalnya suponya tidak cukup, dia bisa berbentuk jadi lurus ataupun malah jadi cekung. Itu nggak boleh.
Kemudian bagian permukaannya itu ada lubang-lubangnya atau tidak. Kalau misalnya kalian menuangkannya tidak benar, itu masih suka ada gelembung-gelembung udara yang terjerap, terus nanti pada saat pengeringan jadi bolong-bolong si supositorianya. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian mengkilat atau tidak, ada rongga, kemudian tadi layering, dan lain-lain. Warna, bau, bobot, itu jelas harus dicek. Kemudian untuk yang basis lemak terutama, kita harus cek melting range-nya atau rentang titik lelehnya. Alatnya kurang lebih ada 3 ini. Inilah ya, kita lihat salah satunya. Jadi suponya disimpan di sini. Kayak gelas tabung reaksi. Terus di bagian tengahnya sini ada pengukur suhu. Kemudian nanti di dalam sini ada air biasanya. Airnya yang akan kita panaskan. Nanti suhunya akan ditingkatkan secara bertahap, kemudian kita lihat supositorianya ini mulai meleleh pada suhu berapa, dan dia meleleh sepenuhnya pada suhu berapa. Kemudian ada liquefaction time, ini waktu untuk melarut, biasanya penting untuk yang basis air, karena dia mekanismenya melarut. Hasilnya itu dia harus bisa melarut sempurna kurang dari 30 menit. Karena kebayangkan ya kalau misalnya terlalu lama di bagian rektum gitu, atau misalnya di bagian vaginal 30 menit dia tidak larut-larut kan tidak nyaman ya pasiennya. Kemudian uji penetrasi, alatnya seperti ini. Jadi soft gelnya ini nanti disimpan di bagian tabungnya sini. Dan ini tuh ada kawat. Kawatnya nanti kan di tahap awal dia akan ada di bagian atas suponya ya. Kemudian suhunya akan ditingkatkan, suponya akan lunak sehingga si kawat tadi bisa menembus atau berpenetrasi ke dalam suponya. Kemudian ada juga mechanical strength, kekerasan dari supositorianya. Alatnya seperti ini, nanti suponya disimpan di sini. Kemudian diberikan beban secara bertahap. Beban tertinggi sebelum supo itu rusak itu sebagai kekerasannya. Minimal 1,8 sampai 2 kilo. Kemudian ada juga uji disolusi, ini sebenarnya tidak wajib, tergantung dari monografnya saja. Kalau memang dibutuhkan uji disolusi, ya berarti harus dilakukan. Metode disolusinya ada 2, ada metode pedal ataupun basket. Ini tipe disolusi tipe 1 atau 2 ya. Kalau misalnya si suponya itu ketika dimasukkan ke dalam air dia bisa tenggelam, berarti kita bisa pakai metode pedal. Tapi kalau misalnya si suponya itu ketika dimasukkan dalam air dia melayang-layang, kita berarti pakai metode basket. Dan yang terakhir adalah content uniformity atau keseragaman kandungan. Limitnya ada 2, limit A dan B, tapi yang paling banyak digunakan hanya limit A sebenarnya. Jarang kita ada case menggunakan limit B. Caranya dengan mengukur 10 supo, kemudian dicek kadarnya. Hasilnya harus ada di antara 85 sampai 115 dengan RSD kurang dari 6%. Tapi kalau misalnya ada satu aja yang di luar rentang 85 sampai 115, tapi tidak ada yang di luar 75 dan 115 atau RSD-nya kurang dari 6%, kita harus uji lebih dari 20 unit. Menguji tambahan sebanyak 20 unit, jadi totalnya ada 30 unit. Nanti hasil akhirnya harus ada di rentang 85 sampai 115 dan tidak ada satupun yang keluar dari 75-125. RSD-nya harus kurang dari 7,8%. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Di UHB ada alat untuk membuat suponya tidak ya? Sudah praktikum supo? Belum ya? Belum, Bu. Oke, tapi ada modulnya? Ada.
Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita break dulu 10 menit ya. Nanti jam 9:10 kita lanjut materi yang kedua. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Pagi, Sama-sama. Bu. Terima kasih banyak. Pagi, Bu. Terima kasih banyak.